Pemirsa, subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer merupakan bagian dari 5 paket insentif ekonomi yang diluncurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 5 paket insentif ekonomi diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Mensos Syaifullah Yusuf, Mentan Andi Amran Sulaiman, dan juga Kepala BPS Amalia Adininggar. Paket insentif ekonomi ini bertujuan merangsang pertumbuhan dan memperkuat stabilitas ekonomi sebagai langkah mitigasi resiko ekonomi global. 5 paket insentif ekonomi ini yang pertama diskon transportasi untuk tiket kereta api, pesawat, dan juga kapal laut. Kedua, diskon tarif tol sebesar 20%. Ketiga, penebalan bantuan sosial yaitu dengan tambahan bantuan Rp400.000 untuk 2 bulan dan bantuan beras 20 kg untuk 2 bulan. Keempat, bantuan subsidi upah untuk pekerja dan gaji guru honorer Rp600.000 untuk 2 bulan. Dan kelima, perpanjangan diskon iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 50%. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan diskon tarif listrik bulan Juni dan Juli 2025 batal. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan, yakni bulan Juni dan bulan Juli 2025. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 diperkirakan akan melemah. Yang tadinya proyeksi ekonomi tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah 3,3%, maka dengan adanya risiko dan eskalasi geopolitik melemah menjadi hanya 2,8%. Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional, baik itu dari sisi harga-harga komoditas, kegiatan ekspor, dan juga dari sisi volatilitas di sektor keuangan, yaitu nilai tukar maupun juga dari suku bunga. Pemerintah terus melihat dan mempelajari dan tentu berupaya untuk memitigasi risiko global tersebut. Pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto memastikan akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 dengan memangkas sejumlah pos belanja kementerian dan lembaga. Dalam peraturan Menteri Keuangan terbaru, pemangkasan ini mencakup honorarium pengelola keuangan dan biaya rapat sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja negara yang telah dimulai sejak 2025. Upaya pemerintah dalam mendorong penghematan anggaran terus dilakukan di tengah situasi terbatasnya anggaran negara. Kementerian Keuangan sendiri memastikan beragam upaya penghematan belanja dinas masuk dalam program penghematan yang mencakup uang perjalanan dinas hingga belanja pegawai lainnya. Direktur Sistem Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait mengungkapkan penghematan dari pengurangan honorarium belanja dinas dan sejenisnya di seluruh kementerian lembaga bisa mencapai 300 miliar rupiah. Efisiensi tersebut didapat dari penyesuaian struktur pemberian honorarium yang dipangkas sekitar 38% sesuai standar biaya baru yang diterapkan. Honorarium pengelola keuangan kan kita efisienkan kan dengan mengubah struktur dari pemberian honorariumnya itu sekitar 38% ya, atau 300 miliar ya. Pemerintah juga akan menekan anggaran dengan merevisi standar biaya masukan untuk tahun anggaran 2026. Dalam peraturan terbaru, uang saku rapat setengah hari telah dihapus pada 2025, sedangkan mulai 2026 uang saku untuk rapat sehari penuh juga akan dihapus. Kini uang saku sebesar Rp130.000 per orang hanya diberikan untuk rapat yang disertai dengan menginap. Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen mengalami deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025 secara bulanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi bulanan terbesar.
Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen mengalami deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025 secara bulanan. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi bulanan terbesar, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang mengalami deflasi sebesar 1,40% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,41%. Komoditas utama penyumbang deflasi di kelompok ini yakni cabai merah dan cabai rawit, masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,12%, bawang merah 0,09%, ikan segar 0,05%, bawang putih 0,04%, dan daging ayam ras 0,01%. Meski demikian, beberapa komoditas masih memberikan andil terhadap inflasi pada Mei 2025, antara lain tomat 0,03%, tarif pulsa ponsel 0,02%, dan tarif angkutan udara 0,01%. Meski terjadi deflasi bulanan, secara tahunan Indonesia tetap mencatat inflasi sebesar 1,60% pada Mei 2025 dan inflasi sebesar 1,19% secara year to date. Baik, pada Mei 2025 terjadi deflasi sebesar 0,37% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 108,47 pada Mei 2025, pada April 2025 menjadi 108,07 pada Mei 2025. Secara YoY terjadi inflasi sebesar 1,60% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,19%. Berdasarkan data BPS dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi dan 7 provinsi mengalami inflasi. Deflasi terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo dengan penurunan harga sebesar 1,68%, sedangkan inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,91%. Pemirsa, timnas Tiongkok tiba di Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Branko Ivankovic mengincar kemenangan untuk menjaga asa ke pesta sepak bola dunia. Tim dengan julukan The Dragons tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten malam tadi pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Timnas Tiongkok datang dengan membawa 25 pemain, 3 pemain diantaranya merupakan pemain naturalisasi, yaitu Serginho, Jiang Buangtai, dan Yang Mia. Para pemain langsung menuju ke hotel dan akan fokus berlatih jelang lawan Indonesia 5 Juni mendatang. Jelang laga ini, pasukan Branko Ivankovic mengincar kemenangan. Namun Ivankovic juga menyoroti peluang Indonesia lolos kualifikasi dengan banyaknya pemain diaspora berpengalaman di Eropa. Very important match for both teams, of course, and I expect the people, the fans will come and enjoy in the game. We had excellent condition, and of course, the only problem is same like in Indonesia. We didn't have so many time for preparation, but it's destiny. Saat ini Tiongkok ada di posisi terakhir di grup C dengan 6 poin. Mereka tertinggal 3 poin dari timnas Indonesia yang berada di peringkat keempat. Dari Jakarta, Sani Jajanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Penjaga gawang tim nasional Indonesia Martin Paes akhirnya tiba di tanah air. Tidak bisa tampil di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok, kiper FC Dallas ini tetap bergabung dengan para pemain lain untuk melakukan latihan. Penjaga gawang tim nasional Garuda Martin Paes tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Selasa dini hari.
Terbang dari Dallas, Martin Pas memposting berada di pesawat menuju Indonesia dengan iringan lagu Tanah Airku. Halo, Pak. Meski tidak dapat membela timnas Indonesia pada laga melawan Tiongkok karena akumulasi kartu kuning, Martin Pas tetap bergabung untuk latihan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pas mengatakan rekan-rekannya sudah bekerja sangat keras di Bali. The guys work really hard in Bali, and I can't wait to join them, work hard, and then karya keras, and fight for Indonesia. Selanjutnya, Pas akan beristirahat sebelum gabung dengan para pemain lain yang sudah melakukan latihan perdana di Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Has Tugara, iNews melaporkan.